Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita masih dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting untuk kita teladani, yaitu tema kejujuran sebagai kunci perbaikan hidup. Di tengah kehidupan yang serba cepat sekarang, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang tanpa disadari justru menentukan arah hidup kita. Salah satunya yaitu adalah pilihan untuk berkata jujur atau sebaliknya. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang memberikan pedoman penting tentang kejujuran sebagai fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Yaitu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ayat ini diawali dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman, yang menunjukkan bahwa pesan ini ditujukan langsung kepada kita sebagai orang yang mengaku beriman. Perintah pertama dalam ayat ini adalah bertakwalah kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berkata dengan perkataan yang benar, atau yang dikenal dengan istilah qaulan syadida. Ini berarti ucapan yang jujur, lurus, tidak berlebihan, dan tidak mengandung kebohongan maupun penyesatan. Kejujuran bukan hanya terbatas pada lisan, tetapi juga mencakup niat dan tindakan. Apa yang kita ucapkan harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Disinilah letak integritas seorang muslim. Kemudian mengapa kejujuran begitu penting? Karena lisan adalah cerminan hati. Ketika seorang terbiasa berkata jujur, maka hatinya akan terbentuk menjadi hati yang bersih. Dan dari hati yang bersih akan lahir amal-amal yang baik. Dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, Allah memberikan dua janji besar kepada kita. Yang pertama, Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Artinya, kejujuran akan membawa perbaikan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ibadah, belajar, maupun hubungan sosial. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini menunjukkan bahwa kejujuran memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dan menjadi jalan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelajar, nilai kejujuran ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita ujian, kita memilih untuk tidak menyontek meskipun ada kesempatan. Kita berusaha mengerjakan dengan kemampuan sendiri karena kita sadar bahwa kejujuran lebih berharga daripada sekedar nilai. Dalam mengerjakan tugas juga, kita berusaha memahami materi, bukan hanya menyalin dari sumber lain. Kejujuran dalam belajar akan membentuk kualitas diri yang sesungguhnya. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari kita menjaga ucapan dari kebohongan, dari menyakiti orang lain, dan dari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika kebiasaan ini kita bangun sejak sekarang, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki integritas, dipercaya oleh orang lain, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, closing statement dari saya,
Kejujuran bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang selaras antara hati, lisan, dan perbuatan. Maka mulailah dari hal yang paling sederhana dahulu. Pertama, dari ucapan yang jujur, dari sikap yang tulus, dan dari tanggung jawab yang kita jalani setiap hari. Karena sejatinya kejujuran adalah jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi pasti mengantarkan pada ketenangan, kepercayaan, dan keberkahan hidup. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berkata benar, menjaga keikhlasan, dan istiqomah dalam kebaikan. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.